Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas soal kelembagaan negara yang menjadi salah satu bagian dari mata kuliah di Departemen Hukum Tata Negara. Teman-teman sekalian, lembaga-lembaga negara kalau melihat menurut Undang-Undang Dasar dalam ketatanegaraan kita sekarang itu adalah, kalau yang disebutkan di dalam konstitusi atau disebut dengan main organ, lembaga negara kan ada dua ya, ada lembaga negara utama. Kalau Prof. Jimli sih menyebutnya itu ada lembaga negara lapis pertama, lembaga negara lapis kedua, dan ada juga auxiliary state organ. Yang kita bahas dulu sekarang adalah beberapa saja, mungkin nanti cuma MPR dan Presiden saja dulu yang akan kita bahas. Kan ada 7 ya. Kalau yang utama itu yang maksudnya yang menjadi lembaga yang memiliki kewenangan di dalam konstitusi, meskipun KY juga itu masuk sebenarnya, jadi 8 KY juga masuk, cuma posisinya dia adalah komisi yang melakukan pengawasan terhadap kode etik perilaku hakim, dan tidak termasuk kode etik perilaku hakim agung dan hakim konstitusi, karena definisi hakim dan hakim agung dan hakim konstitusi itu beda menurut putusan hakim konstitusi pada tahun 2007 tentang objek pengawasan komisi yudisial terhadap hakim. Jadi mungkin ada hanya BPK, Presiden, lembaga kepresidenan ya, DPR, MPR, DPD, MA, MK. Lalu kemudian ada KPU, di bawahnya ada KPU, ada juga Bank Sentral, ada juga komisi yudisial. Nah, badan-badan lain yang disebutkan dalam pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman itu banyak, dan itulah yang disebut kebanyakan adalah auxiliary state organ, lembaga-lembaga. Juga ada pemerintah daerah ya, pemerintah daerah itu segmen tersendiri. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk dulu ke MPR. Sebagai kan dulu MPR ini adalah lembaga tertinggi negara yang unsurnya terdiri atas anggota DPR, utusan golongan dan utusan daerah. Lalu setelah diubah Undang-Undang Dasar, keanggotaan MPR ini adalah merupakan anggota DPR dan anggota DPD, itulah yang disebut dengan anggota MPR. Ada yang menyebut kita menganut trikameralisme setengah hati, karena ada sekjennya MPR yang disebut trikameralisme. Tapi ada juga menyebutnya bikameralisme setengah hati, karena DPD sebagai kamar kedua itu ternyata tidak dibareni atau tidak diberi kewenangan yang kuat oleh konstitusi, karena DPD itu kalau mau bahasa kasarnya sih sebenarnya adalah Dewan Pertimbangan DPR, karena dia hanya dapat memberi pertimbangan, dapat ikut membahas, dan seterusnya hanya karena itu dia adalah semacam Dewan Pertimbangan bagi DPR saja, karena fungsi legislasinya tidak optimal, dia tidak sampai pada pengambilan putusan tahap kedua. Baik teman-teman, teman-teman yang saya hormati, MPR itu diatur di pasal 2 ayat 1 pasal 2 ayat 1 di perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Keanggotaannya adalah keanggotaan tadi, anggota DPR dan anggota DPD, itulah anggota MPR. Apa saja wewenang MPR itu yang diatur dalam konstitusi? Kita bahasnya yang umum dulu teman-teman sekalian. Yang pertama itu, kalau kita lihat pasal 3 ayat 1 itu di perubahan ketiga, dan di pasal 37 itu di perubahan keempat ya, jelas mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kewenangan MPR itu adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, diatur di pasal 3 ayat 1 perubahan ketiga dan pasal 37 perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi Undang-Undang Dasar itu ya bisa diubah, bukan kitab suci, karena begitulah perintah konstitusi. Yang kedua, meskipun secara seremonial
MPR itu melantik presiden dan atau wakil presiden. Maka ketika Oktober 2019 itu ya MPR lah yang melantik presiden dan wakil presiden. Nah, itu diatur di pasal 3 ayat 2 itu perubahan ketiga dan keempat sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang ketiga, wewenang MPR itu adalah memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Menurut Undang-Undang Dasar itu diatur di pasal 3 ayat 3 perubahan ketiga dan keempat Undang-Undang Dasar kita. Jadi itu memberhentikan, meskipun pemberhentiannya lama ya, karena harus ada gugatan dari DPR, diputus oleh MK menyatakan bersalah, lalu kemudian dibawa kembali ke MPR yang melakukan sidang, mengambil keputusan dan seterusnya dengan jadi proses politiknya panjang memberhentikan presiden. Yang selanjutnya adalah memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Itu diatur di pasal 8 ayat 2 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar. Jadi kalau terjadi misalnya meninggal, bukan kita mendoakan ini ya, kalau misalnya presidennya mangkat, meninggal atau maka presiden wakil presiden itu presiden berhak atau mau memiliki wewenang untuk mengajukan 2 calon. Nah, calon wakil maksudnya. Yang keempat itu adalah memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik pemenang pemilu sebelumnya, gitu ya. Jika presiden dan wakil presiden mangkat atau berhenti bersamaan. Itu pasal 8 ayat 3 perubahan keempat Undang-Undang Dasar. Jadi kalau berhenti bersamaan, kita tidak tahu ini hidup ya, tiba-tiba bersamaan presiden dan wakil presidennya meninggal, atau misalnya kena penyakit tidak bisa melaksanakan kewajibannya dan seterusnya misalnya, maka presiden dan wakil MPR mengusulkan gitu ya, memilih calon yang diusulkan oleh partai politik, memilih calon diusulkan oleh partai politik pemenang pemilu sebelumnya, dan ini merupakan model pemilihan kalau dilakukan di tengah jalan, kalau ada kejadian-kejadian ekstraordinari. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi presiden dan wakil presiden itu kan minimal dia haruslah orang Indonesia yang sejak kelahirannya warga negara Indonesia yang sejak kelahirannya tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Jadi dia tidak pernah mengurus kewarganegaraan lain, kira-kira begitu ya. Tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Jadi, itu diatur di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui pemilu elektoral yang pemilu langsung. Itu ada penambahan pasal, itu pasal 6A ayat 1, itu di perubahan ketiga Undang-Undang Dasar. Lalu presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun, itu di pasal 7. Jadi itu di pasal 7 itu perubahan pertama. Nah, teman-teman sekalian, karena syarat jabatan ini dipenuhi, maka konstitusi juga memberi kewenangan, kewajiban dan hak kepada presiden. Ada banyak kewenangan, wewenang, kewajiban dan hak yang dimiliki oleh presiden di dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945 yang baru. Antara lain misalnya 1, memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar itu diatur di pasal 4 ayat 1.
presiden itu memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ya ini yang menyebabkan presiden itu selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua, berhak mengajukan RUU kepada DPR. Itu di pasal 5 ayat 2. Jadi ini salah satu titik temu, nanti kita akan bahas di hubungan fungsional, hubungan antara DPR dan presiden. Jadi berhak mengajukan RUU kepada DPR. Lalu selanjutnya menetapkan peraturan pemerintah, yaitu menjadi kewajibannya diatur di pasal 5 ayat 2 perubahan pertama tahun 99. Lalu memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa, itu diatur di pasal 9 ayat 1 di perubahan pertama tahun 99 juga. Lalu menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Itu pasal 11 ayat 1 perubahan keempat. Jadi kalau ada perang, mau menyatakan perang, mau membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, harus atas persetujuan DPR. Ini hubungan fungsional. Lalu membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR, pasal 11 ayat 2 di perubahan ketiga. Lalu menyatakan keadaan bahaya di pasal 12. Nah, itu biasa keadaan bahaya di pasal 12 dan kegentingan memaksa, biasa itu selalu confuse orang. Selanjutnya adalah mengangkat duta dan konsul di pasal 13, dan dalam mengangkat duta dan konsul itu presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Jadi ketika mengangkat duta, jadi ada memang rapat bersama DPR, ada pertimbangan-pertimbangan diberikan oleh DPR. Karena kita ini kan tidak separation of power ya. Kalau separation of power sih presiden tidak perlu sebenarnya memperhatikan pertimbangan DPR. Lalu menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR, memberi gerasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, pasal 14 ayat 2, memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan diatur dengan undang-undang di pasal 15 perubahan pertama, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, pasal 16 perubahan keempat, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara di pasal 17 ayat 2 perubahan pertama, pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR pasal 20 ayat 2 perubahan pertama, serta pengesahan RUU pasal 20 ayat 4 perubahan pertama. Lalu hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang di pasal 22 dalam kegantian yang memaksa itu ya, itu tadi kegantian yang memaksa dan keadaan bahaya itu pasal 22 ayat 1 di perubahan pasal 22 ayat 1, lalu kemudian pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD pasal 32 ayat 2 perubahan ketiga. Lalu peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD pasal 23F ayat 1 perubahan ketiga. Lalu penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR pasal 24A ayat 3. Lalu pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi yudisial dengan persetujuan DPR pasal 24B ayat 3 perubahan ketiga, dan pengajuan 3 calon hakim konstitusi dan penetapan 9 orang hakim konstitusi di pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Wah, banyak sekali kewenangan presiden ini. Nah, itu jabatan presiden luar biasa kewenangannya. Terus bagaimana cara pemilihan presiden dan wakil presiden? Jelas pemilihan presiden dan wakil presiden itu dilakukan secara langsung melalui pemilu. Itu sudah diatur di pasal 6A ayat 1 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar. Itu dipilih langsung oleh rakyat dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya yang diatur di dalam Undang-Undang 7 sekarang tahun 2017 tentang pemilu. Jadi ada diatur syarat-syarat di sana. Kalau di Undang-Undang Pemilu kan ada namanya presidensial threshold.
pasal 222 kalau nggak salah itu adalah bahwa presiden partai politik dalam mengusung calon presiden harus memenuhi syarat 20% kursi di DPR atau 25% suara sah secara nasional. Itu nomenklaturnya. Nah, Ibu sekalian, presiden yang menang pemilu adalah presiden yang memperoleh suara lebih dari 50% jumlah suara dalam pemilu, dengan sedikitnya, jadi harus tersebar ya, dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi. 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi. Berarti provinsi kita sekarang berapa? 34. Berarti 17. Kalau bisa 18 provinsi dia harus menang. Jumlah suaranya harus lebih dari 20%, itu maksudnya jumlah suara yang diperoleh. Itu diatur di pasal 6A ayat 3 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar. Nah, jika dalam hal pasangan, tidak ada pasangan calon yang presiden dan wakil presiden yang terpilih, maka pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pemilu pertama dalam pemilu, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilu mengikuti tahap kedua, pemilu putaran kedua, lalu mereka adalah yang menang nanti adalah siapa yang memperoleh suara terbanyak. Jadi kalau head to head itu jadi berdebat kemarin waktu pemilu tahun 2019. Ini frasenya gimana, ini frase konstitusi, termasuk penetapan ambang batas presidensial threshold itu yang dipersoalkan itu kan pemilu sebelumnya. Pemilu mana yang dipakai? Ternyata pakai pemilu 2014 untuk pemilu 2019. Jadi itu ini kata sebelumnya, jadi debatable kira-kira begitu ya. Teman-teman sekalian, bagaimana cara kalau mau memberhentikan presiden? Nah, ini kan dianggap tabu, kemarin sempat heboh pemakzulan presiden. Dan ada wakil presiden memakzulkan ini. Nah, itu diatur tuh di pasal 7B Undang-Undang Dasar. Diatur bahwa bagaimana cara memberhentikan presiden. Nah, yang pertama itu adalah di DPR dulu. DPR itu kalau berpendapat bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat ya sebagai presiden dan atau wakil presiden, itu diatur pasal 7B. Jadi ada pendapat dari DPR. Nah, untuk pendapat ini DPR meminta kepada MK untuk menilai. Jadi permintaan itu dilakukan jika didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota. Jadi pengajuan permintaan itu ke MK itu penting, tetapi dengan syarat-syarat yang ketat. Lalu teman-teman sekalian, MK itu wajib memeriksa, mengadili dan memutus paling lama 90 hari setelah permintaan DPR diterima untuk memeriksa presiden tadi apakah melakukan pelanggaran hukum dan seterusnya. Itu diatur di pasal 7B ayat 4 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar. Jika tidak terbukti maka berhenti, tidak ada kelanjutan. Tapi kalau terbukti, maka DPR melaksanakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian ini kepada DPR. Jadi prosesnya rumit ini. Jadi usul pemberhentian itu nanti ada paripurna lagi. Bayangkan faksi-faksi di DPR itu susahnya. Jadi pertarungan politik pertama itu adalah ketika ada pendapat, karena pendapat itu harus dimintakan ke MK,
maka untuk dimintai ke MK itu harus ada sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Setelah keluar putusan MK, maka DPR menyelenggarakan lagi sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian itu ke MPR, sidang MPR itu pasal 7B ayat 5. Nah, setelah itu MPR apa yang harus dilakukan? Wajib menyelenggarakan sidang, terima ya, wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR paling lambat 30 hari sejak usul itu diterima. Pasal 7B ayat 6 perubahan ketiga. Jadi 30 hari ya sejak DPR dalam sidang paripurna mengusulkan pemberhentian kepada MPR, usulan itu sejak masuknya diterima, maka 30 hari setelahnya dia harus mengagendakan rapat. Keputusan MPR diambil dalam rapat paripurna. Kan kita tahu tadi kan, anggota MPR itu adalah anggota DPR dan anggota DPD. Wah, ini rumit memang ini sebenarnya, prosesnya panjang sekali. Tapi agak mustahil juga sih kalau mau dipikir, kecuali ada hal-hal yang extraordinary memang untuk memberhentikan presiden. Nah, keputusan MPR itu diambil dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 jumlah anggota, dihadiri oleh 3/4 ya, kurang 3/4, dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir. Jadi setelah presiden dan wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan, pasal 7B ayat 7 perubahan ketiga. Jadi sebelum pengambilan keputusan oleh MPR, voting misalnya, atau entah musyawarah mufakat voting, maka presiden diberi hak untuk menjelaskan atau menyampaikan penjelasan kepada mereka. Nah, kalau usul DPR tidak diterima di sidang MPR, maka presiden dan wakil presiden meneruskan jabatannya. Tapi kalau diterima, mereka berhenti. Panjang, susah ini untuk mencapai kesan, tidak gampang. Teman-teman sekalian, bagaimana pemilihan wakil presiden jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden? Presiden mengajukan 2 calon wakil presiden. Pengajuan ini selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari menyelenggarakan sidang MPR untuk memilih wakil presiden. Jadi 60 hari sejak usulan presiden itu harus diputus oleh MPR, maka baru dapat wakil presiden. Lalu terus bagaimana pemilihan presiden dan wakil presiden jika keduanya berhalangan secara bersamaan? Nah, ini fungsi kembali ke partai politik. Jadi parpol atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presiden meraih suara terbanyak dalam pemilu, koalisi kemarin itu kayak begitu. Kalau berhenti Pak Jokowi bersamaan dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin misalnya, maka koalisi kemarin yang mendukungnya itulah yang akan mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden ya dalam mereka partai-partai koalisi ini yang mengajukan. Teman-teman sekalian, pasangan calon ini selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari menyelenggarakan sidang. Jadi MPR yang akan pengajuan ini oleh MPR, oleh partai politik ke MPR. Gabungan partai politik atau gabungan partai politik tadi mengajukan pasangan calon ini ke MPR. MPR dalam waktu 30 hari menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden tadi. Jadi mereka sudah diatur sebenarnya. Nah, itulah sebenarnya kalau kita lihat komposisi kalau jabatan presiden. Nah, untuk jabatan presiden mungkin itu ya. Nah, kalau kita lihat kan jabatan yang memegang kekuasaan pemerintahan secara umum itu kan ada 3 sebenarnya ya.
Kalau kita lihat trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. Kalau legislatif kan oleh DPR. Apa bunyi Undang-Undang Dasar DPR? Pasal 20 ayat 1, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Memegang ya. Ingat ini kata memegang. Kalau presiden itu di pasal 4 ayat 1, presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Memegang. Jadi DPR ini memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pasal 20 ayat 1, pasal 4 ayat 1, presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Bagaimana kekuasaan kehakiman? Ini bagus ini. Bagaimana memegang kekuasaan kehakiman? Pasal 24 ayat 1 bab kekuasaan kehakiman menyebutkan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dia kekuasaannya tidak dipegang, tapi hanya menyelenggarakan. Jadi ada nggak posisi trias politika di sini? Sebenarnya kalau dilihat dari kalimat itu ya, dua kekuasaan eksekutif dan legislatif, dia pegang kekuasaannya, terus kekuasaan kehakiman itu hanya diselenggarakan, menyelenggarakan peradilan itu Mahkamah Agung dan Mahkamah kekuasaan kehakiman itu. Jadi siapa yang pegang kekuasaannya mereka kalau mereka hanya menyelenggarakan? Itu pertanyaan penting saya pikir yang harus menjadi renungan kita semua. Nah, itulah sebabnya kekuasaan ini ya kayak unsurnya kan kayak hakim konstitusi, 3 dari DPR, 3 dari Mahkamah Agung, 3 dari DPR. Tidak dipilih secara melalui pemilu, misalnya itu ya. Sehingga mungkin itu disebut hanya menyelenggarakan dan tidak memegang kekuasaan kehakiman. Jadi kekuasaan kehakiman tidak dipegang tetapi diselenggarakan, tapi kekuasaan presiden itu dipegang. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, kekuasaan pembuat undang-undang dipegang oleh DPR. Ini penting saya pikir ya untuk direnungkan oleh kita semua. Mungkin itu video dari kami terkait dengan kekuasaan presiden. Nah, setelah itu baru kita bahas lagi nanti adalah kekuasaan DPR. Terima kasih. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.